Hai Ces, dengan join YouTube membership Yongviano, kalian akan dapat beberapa hak istimewa seperti konten eksklusif, nonton konten yang lebih dulu, komen prioritas, dan masih banyak lainnya. So, make sure to subscribe and join the membership. Hope you guys like it, okay? Thank you for your support nih guys, makasih. Baku dapat ulang nih Yongviano. Nah, setelah pulang dari Bali, di Bali kita nggak baking konten by the way. Karena memang tujuan kita ke Bali itu untuk refreshing gitu. Ada beberapa konten Instagram Reels dan TikTok yang kita baking, tapi itu juga cuma konten-konten yang tidak direncanakan. Kita kesana niatnya ngonten itu di level sekarang itu rasanya kayak kerja asli. Jadi nggak terlalu lepas liburannya gitu, makanya kita hindari untuk ngonten, apalagi ngonten YouTube kan agak panjang terus harus di script juga, harus direncanakan juga dan sebagainya. Nah, tapi kita akan tetap share sedikit tentang Bali nih. Di video kali ini kita akan share kita pengeluaran. Berapa doi yang kita habiskan? Oke, kita mulai dari sebelum ke Bali, berarti pas masih di Australia. Nah, pas masih di Australia ada beberapa yang harus kita bayarkan. Misalnya tiket pesawat, akomodasi, dan sebagainya. Kita mulai dari tiket pesawat dulu. Tiket pesawat itu kita memakai pesawat Batik Air. Itu kita kena Rp3.256.949. Oh, by the way, kita mau bilang mulai dari sekarang, angka ratusan yang di belakang itu kita hilangkan aja gitu. Misalnya 3.256.949. Nah, 949 ini kan tidak terlalu signifikan juga ya. Jadi kita hilangkan aja untuk memudahkan kita dan memudahkan Ngoni juga dengarnya, jadi nggak terlalu ribet gitu. Memudahkan perhitungannya juga. Kemudian kita langsung beli juga tiket pulangnya. Naik Jetstar. Jadi pokoknya kita di Bali itu 3 malam. Tanggal 1 nih ya. 2, 3, 4. Nah, berarti 4 hari, 3 malam. Tanggal 4 Maret naik Jetstar, pesawat jam 10:20. Duit yang kita keluarkan itu Rp3.379.000. Nah, ini kalau dikombinasikan, tiket PP-nya berarti jadi Rp6.635.000. Kemudian kita juga beli akomodasi. Sewa akomodasi. Beli akomodasi berapa M? Sewa akomodasi untuk 3 malam. Akomodasinya kita dapat dari Airbnb. Total selama 3 malam itu Rp4.440.000. Cantik banget tuh angkanya. 4440000. Jadi total spending tiket PP dan akomodasi ini udah Rp11.035.000. Nah, pengeluaran sebelum ke Bali lainnya itu ada di outfit. Outfit ini ya kita beli untuk kita pakai ke Bali. Dan cukup banyak. Outfit itu bisa berupa pakaian, aksesoris, dan lain-lainnya. Pokoknya ini gue kasih tahu semuanya. Ini tuh gue beli beberapa, ada yang dari Facebook Marketplace, which is thrift shop tapi online. Ada yang gue beli langsung dari produsennya. Ada yang gue beli dari online shop di Indonesia. Ya pokoknya nanti akan gue kasih tahu deh apa yang gue beli dan itu gue belinya di mana. Nah, yang pertama yang gue beli ini adalah kemeja lengan pendek warna putih, mereknya Tommy Hilfiger. Benar gak tuh bacanya? Hilfiger. Harganya Rp250.000. Ini semuanya dalam rupiah aja ya. Ada silk shirt, itu harganya Rp200.000. Kemudian ada Uniqlo Corduroy Brown. Ini adalah baju yang gue pakai sekarang. Dia itu pas jual tuh masih ada tag-nya. Jadi emang baju baru, tapi dia salah beli ukuran. Jadi dijual di Facebook Marketplace dengan harga Rp250.000. Harga aslinya Rp500.000-an apa kalau nggak salah. Tapi nggak penting. Gue cuma mau kasih tahu, gue dapet steal deal. Steal deal tuh kayak kalian dapet harga barang yang sangat murah dibandingkan harga yang seharusnya gitu. Kemudian gue beli juga hat atau topi. Tommy juga mereknya dengan harga Rp630.000. Nah, ini gue beli di websitenya Tommy Hilfiger-nya langsung. Kemudian gue beli jam tangan mereknya Casio. Warnanya gold. Ini gue beli dengan harga Rp1.000.000. Ini juga gue beli dari bukan Casio-nya langsung, tapi toko online resmi lah yang trusted. Kemudian gue beli t-shirt juga di Kiss. Ini merek Australia nih kalau nggak salah nih. Dan cukup terkenal juga ternyata di Bali, gue baru tahu. Di Bali beberapa tempat ada yang jual. Jadi ini gue beli langsung 2 nih di orang yang sama. Udah beda ya sama yang pertama tadi. Di Kiss Blue T-shirt dan stripe shirt. Dengan total harga Rp200.000. Kemudian ada sepatu Adidas shoes. Adidas shoes yang mana ya? Jadi ada Adidas shoes yang gue udah deal.
Dan gue udah mau ketemu, makanya udah gue catat di sini. Ternyata pas mau ketemu waktu itu kendalanya apa ya? Gue lupa lagi. Kayaknya dia membatalkan karena dia punya urusan tiba-tiba gitu. Dan gue bilang, oh gue nggak bisa tunda karena ya gue butuh cepet gitu. Karena gue udah mau ke Bali kan. Jadi nggak jadi. Terus lanjut. Jadi setelah nggak jadi beli yang Adidas itu, gue beli sepatu New Balance akhirnya dengan harga 600.000. Ini sepatunya juga steal deal juga nih. Harga aslinya 1,4 kalau nggak salah deh. Terus gue beli beberapa aksesoris. Gue beli kalung, gue beli liontinnya juga atau pendantnya, gue beli cincin juga. Dan ini semuanya gue beli di tokonya teman gue. Buat yang kalung, ini karena kalung emas, jadi harganya lumayan berasa. Dia kenanya 2.800.000 dan yang liontinnya itu kenanya 750.000. Kemudian cincin, kalau cincinnya itu cincin perak, jadi nggak terlalu mahal. Untuk cincinnya yang satu harganya 100.000, yang satu harganya 175.000. Kemudian gue beli shirt juga, shirt dari Zara. Ini juga sama nih, ini juga nggak jadi nih. Aduh, gue baru lihat lagi. Lanjut, ada juga, nah ini gue beli di satu orang nih, duffel bag yang gue pakai buat ke Bali. Terus ada celana Vans juga, ini celana yang agak longgar dan gue pakai buat nge-skate. Ini berguna banget nih, cocok banget outfitnya buat nge-skate. Terus gue beli sling bag juga, sling bagnya kalau nggak salah masih ada di sini. Dan sekarang akhirnya gue pakai. Yah, isinya jatuh. Totalnya semuanya harganya 300.000. Kemudian gue beli di Shopee di Indonesia ya. Jadi ada beberapa barang yang gue beli, gue titip temen gue. Terus karena gue sama temen gue kan mau ketemuan di Bali. Jadi dia yang bawain gitu ke Bali. Ada baju warna putih, kaos kaki, sama celana pendek 2. Itu dengan harga 349.000. Kemudian gue beli celana pendek lagi, satu lagi karena ternyata salah satu dari 2 celana pendek yang gue beli sebelumnya itu kekecilan. Jadi gue beli lagi dengan harga 118.000. Terus gue juga beli trunks. Trunks itu kayak daleman, underwear pria, tapi dia yang agak panjang gitu. Jadi bukan yang segitiga, tapi yang kayak celana gitu lah, yang kayak celana ketat, tapi ya lebih pendek gitu, yang benar-benar buat underwear. Itu harganya 184.000 di H&M. Ini gue beli di official store-nya di Indonesia. So, total outfitnya itu harusnya 9.156.000, tapi kita kurangin 450.000 ya. Tadi kan ada 2 yang nggak jadi, itu totalnya 450.000. Jadi total outfitnya 8.706.000. Main juga. Nah, itu yang sebelum ke Bali. Nah, sekarang kita bahas pas sudah di Balinya. Kita langsung aja ke hari pertama. Di hari pertama, gue langsung mendarat ke nasi Padang. Nah, ini gue beli dengan harga 246.000. Kenapa mahal? Karena waktu itu gue dijemput sama salah satu teman gue, mantan sih. Ya pokoknya gue dijemput dan oh by the way gue liburan sama adik gue juga gitu. Adik gue ikut ke Bali dan ya selama di sana dia gue yang tanggung gitu. Karena gue yang ajak liburan, maka menjadi tanggung jawab gue untuk bayarin dia lah gitu. Jadi masuk akal jadinya agak mahal karena ada beberapa orang yang gue bayarin. Di Padang, tuh. Jadi 246.000. Oh ini enak banget nih, pertama kalinya gue makan makanan Indonesia yang benar-benar asli di Indonesia. Selama 8 bulan, hampir 8 bulan, gue pertama kali makan lagi ya di Bali itu. Kemudian gue belanja 120.000. Ini kayaknya belanja kebutuhan-kebutuhan di villa aja. Tadi gue udah bilang belum ya, yang akomodasi itu yang gue sewa di Airbnb adalah villa. Nah, gue beli kebutuhan-kebutuhan di villa beberapa, mungkin sabun, shampoo, dan lain-lain kali ya. Kemudian sewa motor. Nah, gue di Bali juga pada akhirnya memutuskan untuk sewa motor. Sewa motornya per malamnya berapa? Kalau nggak salah 90.000 deh. Karena gue sewa selama 3 malam. Oh sorry, gue sewa selama 4 hari. Makanya di sini jadi 360.000. Karena per harinya adalah 90.000. 360.000 gue sewa motornya 2. Karena gue kan bareng adik gue dan temen gue juga datang, jadi kemana-mana nggak mungkin boti kan, nggak mungkin bonceng 3. Pada akhirnya gue sewa motor 2 yang totalnya jadi 720.000. Kemudian gue potong rambut. Gue potong rambut di Bali. Di Bali tuh, bukan di Bali aja, sebenarnya di Indonesia tuh potong rambut tuh bagus sebenarnya. Dibandingkan di Australia udah harganya mahal, hasilnya biasa aja. Kemudian malamnya gue beli minuman penghangat badan. Ya, gue beli beberapa minuman beralkohol dengan total harga 848.000.
Kemudian gue juga beli makan ayam betutu. Enak banget tuh. Aduh, ngiler lagi. Udah nggak bisa lagi di sini. Saya udah di sini sekarang nih, Australia. Harganya 77.000. Nah, jadi total seharian ini gue habis 1.801.000. Ini di hari pertama ya. Kemudian masuk ke hari kedua. Gue makan di namanya Warung Sika. Harga makannya 45.000. Terus gue belanja beberapa jajanan di salah satu supermarket. Itu harganya 370.000. Kemudian gue beli pot. Mana nih potnya, masih ada di sini. Karena gue nggak bawa pot gue yang di Aussie, gue beli baru di Indo. Sebenarnya gue nggak butuh-butuh amat sih, karena gue jarang sebenarnya ngepot. Cuma nggak tahu di Bali tuh kayaknya suasananya pas gitu, ya kan, sambil santai-santai, sambil ngepot gitu. Jadi gue ngerasa kayak, wah ada yang kurang nih gitu. Akhirnya gue beli. Habis itu makan di namanya Milk and Madu. Itu makanannya pas saya lihat harganya agak, terus gue lupa. Bedanya di Australia sama di Indo kalau makan. Di Australia itu kalian kalau makan, harga yang kalian bayar ya sesuai dengan harga yang tertera di menu. Dia bilang $20 atau $200.000, ya $200.000 bayarnya. Di Indonesia kan ada PPN, ada service, ada apalah gitu ya, tax dan lain-lain lah gitu. Biaya-biayanya banyak kan. Hitung-hitungan gue 400.000 pas bayar berapa nih? 565.000. Ini gue bayar buat 2 orang by the way ya, gue sama adik gue. Aduh, lumayan tuh, berasa tuh. Terus habis itu kita ke Potato Head. Di Potato Head ini ada salah satu tempat yang kita mau tuju tapi ternyata masih tutup, bukannya masih setengah jam lagi. Jadi kita ke tempat lain dan kita order minuman di situ dan harganya 375.000 untuk 2 minuman. Kemudian kita ke tempat yang kita tuju, tempat yang di dalamnya ada musik-musik. Pasar malam. Iya. Iya, pokoknya kita ke tempat itu, ke klub. Harga masuknya per orang 350.000 karena gue bayarin adik gue juga. Jadi totalnya 700.000. By the way, nggak seru. Ya serunya kalau rame-rame kali ya. Kalau rame-rame banget gitu. Jadi wah, tawa-tawa. Kalau cuma berdua, bertiga, kayaknya kurang. Nah, karena tidak seru, kita langsung cabut. Benar-benar masuk bentar, lihat-lihat, ya oke, ya musiknya juga tidak bagus-bagus amat, udah cabut. Kita langsung ke sports bar. Kebetulan di hari itu ada match F1. Nah, jadi gue ke sports bar sambil nonton F1. Ini juga nggak sengaja nih. Dan di situ gue order minuman, bir bintang. Weh, Indonesia banget tuh. Seharga total 80.000. Kemudian dari situ gue menuju ke klub. Nah, ini udah petualangan gue sendiri nih. Karena gue lihat, wih dari luar kayaknya rame nih, seru nih. Dan itu kebetulan cuma bersebelahan dengan sports barnya. Akhirnya gue yang masuk sendiri. Dan bayar FDC-nya atau first drink charge-nya, tiket masuk lah. Tiket masuknya 250.000. Habis malam itu. Kemudian paginya kita ke tempat makan B2. Babi guling, namanya Menlari. Ini enak juga nih. Salah nih gue bahas makanan-makanan ini jadi lapar. Dan yang bikin gue tersiksa adalah, ya gue gak bisa mendapatkan makanan itu karena semuanya di Indo. Harganya 216.000 nih babi guling Menlari. Kemudian di hari ketiga ini, gue banyak menghabiskan waktu di main skateboard. Nah, main skateboard ini itu tuh kayak apa ya? Mau dibilang les kok, kayak les matematika gitu ya, kayak kurang cocok gitu, apa ya? Course lah. Ini tuh kayak lu tuh bayar kelas gitu. Jadi ada coachnya yang bisa ngajarin lu. Nah, ini gue berdua sama adik gue dan total yang kita bayarkan 700.000. Ini mainnya cukup lumayan lama nih. Kemudian udah selesai, pulang ke rumah. Habis itu gue lanjut ke salah satu nightclub di Bali yang mana sama dengan hari yang sebelumnya. Namanya Shishi. Seru tuh. Personally gue suka karena ya lagu-lagunya bisa sing along. Seru aja. Masuklah di generasi gue lagu-lagunya. Terus, ini udah mau pulang nih. Udah di hari keempatnya. Gue cuma ke Whitestone di Umalas. Dan gue makan totalnya semuanya harganya 503.000. Sebenarnya 503.000 tapi teman gue bilang, udah jangan lu mulu yang bayarin gitu. Padahal gue bayaran dia juga jarang sih, gue bayarin adik gue doang paling yang banyak. Ya akhirnya gue nggak bayar semuanya, gue hanya bayar 300.000 di tempat ini di Whitestone Umalas. Nah terus transport pulangnya. Nah buat transport pulang ini gue bayar 2 kali. Kenapa? Karena adik gue itu jadwal pesawatnya beda sama gue. Gue kan malam jam 22 lewat 20. Nah sedangkan adik gue tuh sore. Jadi adik gue yang cabut duluan, gue masih di cafe itu. Baru habis itu gue cabut ke bandara. Jadi itu transportnya pakai Gokar 2 kali.
Yang pertama 113, adik gua, baru gua 119. Totalnya 232.000. Total hari terakhir 532.000. Gue lupa tadi gua harusnya nyampein totalnya per hari. Hari pertama totalnya 1.801. Hari kedua totalnya 2.605. Buset deh, banyak banget nih. Hari ketiga totalnya 1.166.000. So, total semuanya gue habis di Bali selama 4 hari itu adalah 6.104.000. Nah, sekarang kita hitung grand totalnya nih semuanya nih. Jadi total keseluruhannya, tadi tiket PP dan akomodasi itu totalnya 11.035. Kemudian outfit semuanya totalnya tadi sudah dikurangin sama outfit yang gue nggak jadi beli, 8.706. Buat yang sebelum ke Bali, untuk tiket PP dan akomodasi dan outfit itu totalnya 19.810.000. Mahal juga ya. Nah, baru sama yang tadi total semuanya pas selama gue di Bali 6.104.000. So, total pengeluaran gue di Bali itu adalah 25.914.000. Gue pas ngitungin itu baru sadar kayak anjing banyak juga yang sampai keluar tuh kata-kata kasar. Nah, jadi itu total yang gue habiskan selama 4 hari di Bali. 25.914.000. Hampir 26 juta. Dah cukup merenungnya. Segitu aja dulu videonya. See you on next video again. Terakhir sebelum saya pergi. Kalau ditanya, nyesel nggak gue habisin sebanyak itu, terus cuma 4 hari doang di Bali lagi, bukan di mana, di Eropa gitu, atau ya paling nggak yang Asia apa tuh destinasi wisata yang biasanya Jepang, Korea gitu, ke Bali doang abis segitu. Jawabannya enggak, gue nggak nyesel sama sekali. Kenapa? Karena yang pertama ya gue di situ bareng orang-orang yang buat gue happy, adik gue dan teman gue gitu. Dan gue juga happy kalau mereka happy. Dan ya kemarin mereka happy gitu. So ya itu I was happy, I was very happy. Dan itu penting. Kemudian yang kedua, gue merasa kerja keras gue selama kurang lebih 8 bulan itu butuh reward. I need to reward myself gitu. Gue kerja 6 hari dalam 1 minggu, terus ya itu libur cuma sehari, bahkan bukan sehari, liburnya tuh kayak setengah hari doang. Karena hari Sabtunya kan gue kerja Sabtu malam jam 10 malam sampai jam 3 atau 4 atau 5 pagi di hari Minggunya. Bangun, besoknya udah hari Senin gitu. Jadi ya itu, gue merasa ya perlulah gue menghabiskan hasil dari kerja keras gue untuk buat diri gue happy. To reward myself lagi-lagi. Ya kalian bisa ngikutin di vlog-vlog gue yang sebelumnya, video-video YouTube gue kerjanya kayak apa, ada beberapa yang gue kerja sehari full. So ya, buat gue it's all worth it, it's all worth it. Di 4 hari itu gue bener-bener menikmati sebagai keringat, air mata gue dan darah gue yang dibayar gitu. So ya, no regret at all. Itu agak memotivasi gue juga sebenarnya untuk bekerja lagi, cari duit lagi, dan agar bisa liburan lagi gitu. Itu aja. See you on the next video. Ini banyak lalut nih di sini. Pergi ya.